Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurice di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024. Rekan trader semuanya, bagaimana pergerakan pasar yang sangat luar biasa. Kita tahu bahwa inflasi sudah mulai mengalami pelemahan. Ini menandakan bahwa dolar Amerika perlahan namun pasti punya kemampuan untuk mengalami pelemahan yang signifikan. Dan kemungkinan besar pemangkasan tingkat suku bunga akan segera dilakukan. Permasalahannya satu kali atau dua kali. Nah ini dia, kalau satu kali rugi bandar emas rekan trader semuanya. Tapi kalau dua kali, nah emas bisa terbang tinggi. Kita akan bahas bersama di tema harian, tapi sebelumnya mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada platform di hari kemarin. Nah ini dia. Di hari kemarin rekan trader kita bisa lihat dengan jelas bagaimana pergerakan yang sangat signifikan pada platform. Untuk indeks dolar Amerika, kita tahu bahwa indeks dolar Amerika kemarin ya sebenarnya dia gerak jalannya tipis banget rekan trader ya. Mengalami pelemahan yang terjadi dan memang pada prinsipnya kemarin libur di Amerika. Makanya ya kita tahulah pergerakannya sangat sempit. Sedangkan untuk euro angkel saham dolar, dia mengalami penguatan sedikit di tengah libur yang panjang di Amerika ya. Dia sempat menembus level 1.07523 tapi akhirnya ya ditutup di seputaran 1.07335. Dan untuk pound sterling, kita bisa lihat bagaimana pound sterling mengalami penguatan yang signifikan karena kemarin data inflasi dikeluarkan dan dia mengalami penguatan sampai di posisi 1.27389 walaupun akhirnya ditutup di seputaran 1.27176. Sedangkan untuk gold rekan trader, pergerakan gold hari kemarin benar-benar datar. Seperti yang telah saya sampaikan, gold bergerak sangat datar di hari kemarin ya. Oleh karena itu rekan trader harap diperhatikan pergerakan yang terjadi pada gold. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader bisa lihat bagaimana USD yen Jepang kemarin walaupun sempat jatuh di posisi 157.5602, akhirnya dia naik sampai menembus level 158 dan ditutup di seputaran 158.072. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Nah, sedangkan tema yang saya angkat hari ini, nah ini temanya ini kita coba bermain sedikit dulu dengan tema harian yang akan saya angkat. Tema yang saya angkat pada hari ini adalah inflasi mereda, kabar baik buat emas. Nah ini tema yang sangat luar biasa karena kalau kita lihat rekan trader, patokan inflasi Amerika sebesar 2% pada prinsipnya seperti yang dikumandangkan atau dikatakan oleh para pejabat The Fed di hari kemarin, beberapa hari yang lalu, di mana para pejabat The Fed ini mengeluarkan banyak sekali statement. Dan statement yang mereka keluarkan adalah bagaimana perekonomian Amerika sudah berada di track yang benar. Dengan tingkat inflasi sudah mulai diturunkan dan tanda-tandanya itu sudah mulai terlihat. Inilah yang menjadi alasan bagaimana pemangkasan tingkat suku bunga perlahan namun pasti akan segera dilakukan. Tapi permasalahannya pemangkasan ini satu kali atau dua kali. Kalau satu kali itu akan terjadi pada bulan September. Tapi kalau dua kali, September dan Desember. Nah, ini menjadi permasalahannya adalah pasar menginginkan dua kali. Tapi kita nggak tahu kebijakan yang akan dilakukan oleh The Fed seperti kayak gimana. Apa yang diinginkan oleh Jerome Powell. Apa yang dikeluarkan oleh Jerome Powell. Apabila pemangkasan tingkat suku bunga ini dilakukan sebanyak dua kali, artinya angin segar buat pasangan mata uang lainnya. Karena dolar akan mengalami pelemahan dan pasangan mata uang lainnya itu akan mengalami penguatan yang signifikan. Nah ini yang harap diperhatikan oleh kita semuanya. Ya, oleh pasar lah ceritanya seperti kayak gitu ya. Oleh karena itu, kalau kita lihat bahwa apa yang terjadi saat ini kemarin, walaupun sempat terjadi ya orang bilang bergerak
tipis. Tapi yang terjadi pada emas saat ini rekan trader, di mana emas perlahan namun pasti dia sudah mulai mengalami penguatan, ini memberikan tanda-tanda yang signifikan bahwa inflasi sudah mulai bereda, plus kebijakan-kebijakan yang bersifat dovish sudah mulai ditekankan oleh The Fed, sehingga dia membuat emas terbang tinggi. Yang menjadi permasalahan, apakah emas akan mencoba sampai ke level 2350? Di tulisan saya hari ini, kalau rekan trader lihat di tulisan saya hari ini di salah satu website ini ya rekan trader ya, di salah satu website yang sangat luar biasa, rekan trader bisa lihat bagaimana saya mengulas tentang emas, dan di tulisan saya hari ini saya membicarakan bahwa emas sedang memuji 2350 di tengah meredanya inflasi. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa apakah emas ini bisa sampai ke level 2350? Dari pandangan saya bisa bilang bahwa emas punya kemungkinan besar sampai ke 2350. Sekarang tadi sempat di 2348 ya. Ini artinya dia mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa untuk naik lebih tinggi lagi. Apalagi hari ini akan ada data yang dikeluarkan, pengangguran awal dan data manufaktur Philadelphia. Tidak tertutup kemungkinan bahwa hari ini dia bisa menembus sampai level tersebut. Ya, mungkin setelah masuk di pasar Eropa dia akan sedikit koreksi, tapi setelah itu dia akan mencoba naik lebih tinggi lagi dan menembus level 2350. Dan ini merupakan landasan awal sebelum dia naik lebih tinggi lagi. Apabila pemangkasan tingkat suku bunga dilakukan, artinya kemungkinan besar emas akan kembali lagi ke level 2400 seperti yang terjadi pada bulan-bulan yang lalu. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema harian kita pada hari ini, dan saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sekarang kita masuk ke analisa teknikal, dan seperti biasa analisa teknikal kita mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika? Untuk indeks dolar Amerika rekan trader, kita bisa lihat dengan saksama bahwa indeks dolar Amerika hari ini dia mengalami penguatan yang signifikan. Kita akan lihat rekan trader, dan peluang penguatan ini masih sangat kuat, bisa saja terjadi. Ya, saya bisa bilang bahwa dia ini punya peluang besar naik sampai posisi 105.086. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa saja terjadi apalagi nanti berita dikeluarkan. Saya menganalisa dia bisa turun sampai di 104.867. Oleh karena itu, hari ini dia akan bergerak yang menurut saya di antara level sini ya, 104.867 sampai 105.086. Sedangkan untuk euro angkel saham dolar, kita lihat bersama-sama rekan trader bahwa euro angkel saham dolar pada hari ini pergerakannya sangat luar biasa, di mana dia mengalami pelemahan yang signifikan. Kita bisa lihat bahwa peluang dia untuk turun lebih tinggi sangat besar. Saya memprediksikan dia ini bisa turun minimal sampai di level kerendahan 1.07195. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi ke selera asal di posisi 1.07475. Nah, di sini arah pergerakannya. Sedangkan untuk pound sterling rekan trader, kita lihat bersama-sama arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini. Untuk pound sterling hari ini, saya mengindikasikan bahwa pound sterling masih punya peluang yang besar untuk mengalami pelemahan yang signifikan. Dia akan mencoba turun sampai level paling maksimum di posisi 1.26876. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa terjadi dan membuat dia balik lagi di 1.27219. Nah, ini dia. Oke, selanjutnya bagaimana ke gold rekan trader? Untuk gold, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa gold, arah pergerakan yang terjadi pada gold hari ini, tendensi gold hari ini sangat kuat bullish. Malahan saya memprediksikan dia akan naik sampai level tertinggi, dan saya bisa bilang bahwa
pengujian dia ini bisa saja sampai di level paling tertinggi di 2355, tapi saya lebih main aman. Saya bilang bahwa 2350, ya disinilah saya kasih masukan di sini dulu. 2350 adalah nilai yang bisa dicapai oleh emas hari ini dengan ketinggian minimalnya di 2330. Oleh karena itu 2330 menjadi landasan terendah dan landasan tertinggi dia itu adalah di 2350. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, kita lihat bersama-sama pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang hari ini sangat signifikan, dan USD Yen Jepang sementara ini dia mencoba naik ke posisi tertinggi. Saya mengindikasikan bahwa dia akan mencoba naik sampai level ketinggian maksimal di posisi 158.376. Dan hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi di posisi 157.941. Nah ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang. Oke rekan trader semuanya, untuk hari ini harap diperhatikan berita dari kalender ekonomi yang sangat utama adalah kita akan lihat hari ini akan ada 19.30 inflasi dari Bank of England, klaim pengangguran awal. 19.30 juga ada indeks manufaktur The Fed. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader. Rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa, jadikanlah analisa yang Amarket berikan sebagai landasan untuk analisa yang dilakukan oleh rekan trader semuanya. Dan ikutilah analisa yang dilakukan oleh rekan trader, karena analisa yang paling terbaik adalah analisa yang dimiliki oleh rekan trader sendiri. Demikianlah analisa kita. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Ciao.